Fadilatul Asy-Syaikh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr yang alhamdulillah telah terhubung bersama kami menyampaikan kajian secara langsung insyaallah ta'ala dari kota Madinah An-Nabawiyah, Saudi Arabia. Dan kita akan ikuti pembahasan di sore hari ini. Sebelumnya kita coba sapa untuk di kesempatan sore ini bersama Ustadz atau Fadilatul Asy-Syaikh. Naam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Fadilatul Asy-Syaikh. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم وبجميع المستمعين لهذا البرنامج. Nah, barakallahu fikum. Dan berikutnya pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada, kita ikuti penyampaian materi di kesempatan sore hari ini. Dan kepada Fadilatul Syekh kita persilakan. Falyatafadhal mashkuran ma'jura. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون الكرام، لا نزال في باب الصدقة. قال المصنف الإمام المنذري رحمه الله: وروى عدي بن حاتم رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر النار فتعوذ منها وأشاح بوجهه 3 مرات ثم قال: اتقوا النار ولو بشق تمرة، فإن لم تجدوا فبكلمة طيبة. متفق عليه. قوله أشاح أي جد وانكمش على الوصية باتقاء النار، وقيل حذر من ذلك، والمشيح الحذر، وقيل الهارب، وقيل أشاح أقبل، وقيل قبض وجهه. قال الحربي: أحسن ما قيل في التنحية، وهو موافق للإعراض. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن عدي بن حاتم الطائي. وحاتم الطائي والد عدي رضي الله عنه كان مضرب مثل، ولا يزال في البذل والكرم والإنفاق على الضيوف، وكان يبذل في ذلك بذلا عظيما، لكن لم تكن نيته في ذلك صالحة ولم تكن لله خالصة. ولهذا جاء في حديث أن عديا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الذي قدمه والده من كرم وصدقات وبذل أينفعه؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إن أباك أراد أمرا فأدركه. قال أهل العلم: أي الشهرة، يعني أنه كان يريد الشهرة بهذه الصدقات والكرم والبذل فحصلها. فرق بين من ينفق الأموال الطائلة شهرة فلا يتجاوز نصيبه من هذا المال إلا السمعة تكون له في الدنيا، وبين من ينفق ريالا واحدا أو ريالين أو تمرة أو تمرتين لا يبتغي بها إلا وجه الله، فيرى بركتها العظيمة في الدنيا والآخرة، فيجدها مثل الجبل كما تقدم. وذاك الذي أنفق الكثير والكثير ولم يجد منه شيئا يوم القيامة لأنه لم ينفقه لوجه الله. ومثله عبد الله بن جدعان، والحديث في صحيح مسلم أنه كان ينفق ويفك العاني ويبذل الكثير، فسألت عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم وذكرت له من حاله كذا وكذا أينفعه ذلك؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا، إنه لم يقل يوما قط اللهم اغفر لي خطيئتي يوم الدين، أي لم يرد الآخرة. والله تعالى يقول: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. فمن ينفق للدنيا والسمعة والشهرة ومدح الناس هذا كله لا ينفع في الآخرة. نعم، قد تحصل له شهرة وصية ومدحا، لكن لا يجد شيء من ذلك في صالح عمله يوم يلقى الله، لأنه لم ينفقه ابتغاء وجه الله. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada seluruh keluarga dan para sahabatnya. Para pemirsa dan pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, kita lanjutkan bab hadis-hadis yang berkaitan dengan sedekah atau keutamaan bersedekah. Berkata penulis kitab ini rahimahullah, Al-Imam Al-Mundhiri,
Dan sahabat Adi bin Hatim radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau menyebutkan tentang neraka. Kemudian beliau meminta perlindungan kepada Allah dari neraka, dan beliau memalingkan wajahnya 3 kali. Kemudian beliau berkata, ittaqun nar walau bisyikki tamrah fa illam tajidu fa bi kalimatin thayyibah. Lindungilah diri kalian dari neraka walaupun dengan separuh kurma. Dan apabila kalian tidak mendapatkan separuh kurma, maka dengan perkataan yang baik. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Perkataan Nabi Asyaha di sini adalah jadda, artinya bersungguh-sungguh. Wa kama sya'al wasiyati bittiqa'in nar. Beliau bersungguh-sungguh mewasiatkan untuk seseorang melindungi dirinya dari api neraka. Wa qila hadzara min dzalik, dan pendapat lain mengatakan artinya beliau memperingatkan dari hal tersebut. Al-musyih adalah al-hadir, yaitu orang yang waspada. Wa qila al-harib, ada yang mengatakan artinya adalah orang yang lari. Wa qila asyaha aqbala, ada juga yang mengatakan arti asyaha adalah datang atau menghadap ke depan atau bersungguh-sungguh. Wa qila qabada wajhahu, ada juga yang mengatakan artinya dia bermuka masam. Dan Al-Harbi mengatakan bahwasanya makna yang paling baik daripada kata asyah adalah at-tanhiyah, yaitu berpaling. Penulis kitab ini rahimahullah meriwayatkan atau menyebutkan hadis dari sahabat Adi bin Hatim At-Ta'i. Dan Hatim At-Ta'i adalah bapak dari sahabat Adi radhiyallahu anhu, yang merupakan orang yang sangat terkenal dan sampai saat ini sangat dikenal kedermawanan beliau dalam menginfakkan harta-hartanya dan dalam memuliakan tamu-tamunya. Dahulu Hatim At-Ta'i ini berinfak dengan infak yang sangat banyak sekali. Akan tetapi niatnya bukan niat yang baik, bukan niat ikhlas untuk Allah Azza wa Jal. Oleh karena itu dalam sebuah hadis, sahabat Adi ini pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam apa yang telah diinfakkan oleh bapaknya dari harta-harta, dari sedekah yang sangat banyak, apakah akan bermanfaat untuknya? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna abaka arada amran fa adrakah. Sungguhnya bapakmu dahulu menginginkan sesuatu dan dia telah mendapatkannya. Para ulama mengatakan bahwasanya Hatim dulu menginginkan agar ia terkenal, dan ia telah mendapatkan hal tersebut. Sampai saat ini dia terkenal dengan kedermawanannya. Dan berbeda antara orang yang menginfakkan harta yang banyak karena ingin terkenal, maka apa yang ia dapatkan tidak melebihi dari pujian manusia di dunia. Adapun orang yang menginfakkan 1 real atau 2 real atau 1 biji kurma atau 2 biji kurma, namun ia mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan mendapatkan berkahnya yang besar di dunia, dan di akhirat bahkan ia bisa mendapatkan seperti gunung atau lebih besar lagi. Adapun orang yang menginfakkan harta yang sangat banyak namun tidak ikhlas, maka dia tidak akan mendapatkan apa-apa pada hari kiamat. Begitu juga dengan Abdullah bin Jud'an. Dalam sebuah hadis dari Sahih Muslim, bahwasanya Abdullah bin Jud'an ini terkenal banyak berinfak, banyak memerdekakan budak, banyak kedermawanannya kepada orang miskin. Maka Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menyebutkan tentang Abdullah bin Jud'an ini, dan dahulu dia begini dan begini, apakah hal itu bermanfaat baginya? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, la innahu lam yaqul yawman qattu Allahumma ighfirli khati'ati yaumaddin. Tidak bermanfaat baginya karena dia tidak pernah sekalipun mengatakan, ya Allah ampunilah kesalahan-kesalahanku pada hari pembalasan. Dia tidak menginginkan hari akhirat. Padahal Allah Ta'ala berfirman, wa man aradal akhirata wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'min
faulaika kana sa'yuhum mashkura. Dan barang siapa yang menginginkan kehidupan akhirat dan menempuh jalannya yang seharusnya dan dia dalam keadaan beriman, maka mereka itulah yang akan disyukuri usaha mereka. Maka barang siapa yang berinfak, bersedekah, menginginkan dunia, ingin terkenal, ingin dipuji oleh manusia, maka semua hal tersebut tidak bermanfaat baginya di akhirat. Mungkin saja di dunia dia terkenal, dipuji oleh manusia, akan tapi pada hari kiamat nanti ketika ia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, ia tidak akan mendapatkan apa-apa. قوله عن عدي بن حاتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر النار فتعوذ منها وأشاح بوجهه 3 مرات. جاء في رواية في صحيح البخاري لهذا الحديث أن الصحابة رضي الله عنهم قالوا حتى ظننا أنه ينظر إليها، أي كأنها أمامه ينظر إليها. ذكر المصنف رحمه الله أقوالا في معنى أشاح، وختم بقول الحربي أحسن ما قيل فيه التنحية، وهو موافق للإعراض. وفي اللغة أشاح إذا نحى الرجل وجهه، أي أعرض بوجهه وصد بوجهه، وهذا المعنى هو الأقرب لسياق الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر النار فتعوذ منها وأشاح بوجهه، أي نحى وجهه عن الجهة التي ينظر إليها وأعرض عن تلك الجهة، حتى قال الصحابة رضي الله عنهم حتى ظننا أنه ينظر إليها، يعني في جهة معينة فأعرض عن تلك الجهة. ثم قال اتقوا النار ولو بشق تمرة. والله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وهذه النار أعاذنا الله منها مما تتقى به الصدقات ولو كانت تمرة أو بما يعادلها. وعلى العبد لا يتقال شيئا يتقي به النار من المعروف والخير والصدقات ولو كان شيئا قليلا، فلا يحتقر شيئا بأن يقدمه وقاية له من النار. والصدقة كما في الحديث تطفئ غضب الرب عز وجل. Perkataan penulis kitab ini rahimahullah dari sahabat Adi bin Hatim radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau menyebutkan tentang neraka, kemudian beliau beristi'adzah dari neraka dan memalingkan wajahnya 3 kali. Dalam riwayat Sahih Bukhari, para sahabat mengatakan hatta dhananna annahu yanzur ilaiha. Ya, ketika Nabi SAW memalingkan wajahnya, kami menyangka bahwasanya Rasulullah melihat ke neraka. Ka'annaha amamahu yanzur ilaiha, seakan-akan neraka itu berada di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau melihat ke neraka tersebut. Penulis kitab ini Imam Al-Mundhir rahimahullah menyebutkan beberapa pendapat tentang makna asyaha, dan beliau menutup dengan perkataan Al-Harbi bahwasanya tafsir atau makna yang paling baik dari kata asyaha adalah at-tanhiyah, yaitu berpaling. Karena dalam bahasa Arab jika dikatakan asyaha idza nahar rajulu wajhahu, yaitu asyaha apabila seorang memalingkan wajahnya. Dan ini adalah makna yang paling dekat dengan konteks hadis ini, karena Nabi SAW menyebutkan neraka, kemudian ia beristi'adzah, berlindung diri dari neraka, dan beliau kemudian memalingkan wajahnya dari arah sebelumnya ia melihat, dan berpaling dari arah sebelumnya sampai para sahabat mengatakan hatta dhananna annahu yanzur ilaiha, sampai kami menyangka Rasulullah melihat ke neraka, yaitu Rasulullah melihat ke arah tertentu, kemudian ia berpaling dari arah tersebut, memalingkan wajahnya dari arah tersebut, kemudian beliau bersabda ittaqun nara walau bisyiqqi tamrah, takutlah dari neraka, lindungilah diri kalian dari neraka walaupun dengan berinfak atau bersedekah dengan separuh biji kurma. Dan Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun syidad la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai orang-orang yang beriman, lindungilah diri kalian dan keluarga kalian dari neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan,
penjaga-penjaganya adalah malaikat yang keras dan kasar. Mereka tidak mendurhakai apa yang Allah perintahkan kepada mereka, dan mereka senantiasa mengerjakan apa yang diperintahkan. Dan neraka ini semoga Allah melindungi kita semua darinya. Di antara cara untuk berlindung diri dari neraka adalah dengan bersedekah, walaupun dengan satu biji kurma atau dengan sebanding dengan satu biji kurma. Dan hendaklah seorang manusia, seorang hamba tidak menganggap remeh sedikit pun yang dijadikan sesuatu yang melindungi kita dari neraka, dari kebaikan, dari sedekah-sedekah, walaupun hal tersebut sesuatu yang sangat sedikit. Janganlah kita meremehkan hal tersebut, karena sedekah dalam sebuah hadis dikatakan oleh Nabi SAW, tutfi'u ghadabar Rabbi Jalla wa'ala. Sedekah itu akan memadamkan kemurkaan Allah Azza wa Jalla. قوله فإن لم تجد فبكلمة طيبة، أي إن لم تجدوا مالا أو طعاما أو شرابا أو لباسا فبكلمة طيبة. والكلمة الطيبة يدخل تحتها الكلمة الطيبة للسائل وليس عند الإنسان ما يعطيه، فيقول له أسأل الله أن يرزقك ويعينك على قضاء دينك ويغنيك من الفقر ونحو ذلك. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa illam tajidu fa bi kalimatin thayyibah. Jika kalian tidak mendapatkan sesuatu yang bisa kalian sedekahkan, maka cukup dengan berkata dengan perkataan yang baik. Yaitu maksudnya jika kalian tidak mendapatkan, tidak ada uang, tidak ada makanan, tidak ada minuman atau pakaian yang bisa disedekahkan, maka cukup dengan perkataan yang baik. Dan perkataan yang baik termasuk di sini yaitu berkata baik kepada yang meminta kepada Anda, yaitu ketika seorang tidak mempunyai sesuatu yang ia bisa berikan, maka cukup ia berdoa, as'alullah an yarzuqak, aku memohon kepada Allah agar memberimu rezeki atau membantumu untuk melunasi utangmu atau membuat engkau cukup dari kekuranganmu. قال المصنف رحمه الله: وروى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما يسرني أن لي أحدا ذهبا تأتي علي ثالثة وعندي منه دينار إلا دينارا أرصده لدين علي. متفق عليه. قوله ما يسرني أن لي أحدا ذهبا، أحد جبل معروف عظيم يقع شمال المدينة، وهذا الحديث جاء على نحو حديث أبي ذر حيث قال: كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحرة فاستقبلنا جبل أحد، يعني صار جبل أحد أمامنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وأبو ذر إلى جنبه: يرى جبل أحد ما يسرني أن لي مثل أحد ذهبا. قوله تأتي علي ثالثة وعندي منه دينار، هذا فيه السرعة في البذل وعدم التأخير. قوله إلا دينارا أرصده لدين علي، هذا يفيدنا الحث على المسارعة في سداد الدين، وأن سداد الدين أولى من الصدقة. ومن مثل هذا أخذ العلماء أن من تيسر له مال يحج ويعتمر به وعليه دين فسداد الدين أولى، وينبغي على المرء أن يسارع في الخلاص منه وسداده. Kemudian Imam Al-Mundhir mengatakan, dan sahabat Abu Hurairah meriwayatkan, sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma yasurruni anna li Uhudan dhahaban ta'ti alayya thalithah wa indi minhu dinar illa dinaran arsuduhu lidainin alayya." Aku tidak suka jika aku mempunyai satu gunung emas dan emas tersebut tinggal bersamaku selama 3 hari dan masih tersisa 1 dinar, kecuali 1 dinar yang aku persiapkan untuk membayar utangku. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma yasurruni anna li Uhudan dhahaba." Aku tidak suka jika aku mempunyai 1 gunung Uhud emas. Gunung Uhud adalah gunung yang besar yang terletak di sebelah utara kota Madinah. Dan hadis ini sama dengan hadis Abu Dzar
yaitu ketika beliau mengatakan kuntu amshi ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fil harrah fastaqbalana jabal Uhud. Aku pernah berjalan bersama Rasulullah SAW di Harrah di Madinah. Kemudian Jabal Uhud berada di hadapan kami. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Abu Dzar ketika itu dan Nabi SAW berkata dan Abu Dzar berada di samping beliau, dan waktu itu beliau sallallahu alaihi wasallam melihat ke Gunung Uhud dan beliau mengatakan ma yasurruni anna li mithla Uhudin dhahaba. Aku tidak suka jika aku mempunyai satu gunung sebesar gunung emas. Ini yang diucapkan oleh Nabi SAW. Kemudian ta'ti alayya thalitha wa indi minhu dinar. Emas yang sebesar gunung Uhud tersebut tetap bersamaku selama 3 hari dan masih tersisa 1 dinar. Ini menunjukkan bahwasanya ada anjuran agar kita bersegera untuk bersedekah dan tidak menunda-nundanya. Sabda Nabi SAW, dinaran arsuduhu lidainin alayya, kecuali 1 dinar yang aku persiapkan untuk melunasi utangku. Di sini ada faidah, yaitu kita dianjurkan untuk bersegera melunasi utang, dan bahwasanya melunasi utang lebih didahulukan daripada bersedekah. Dan dari sini para ulama mengatakan bahwasanya barang siapa yang mempunyai harta yang ia bisa melaksanakan ibadah haji atau umrah, namun ia juga mempunyai utang, maka melunasi utang lebih diutamakan. Dan hendaklah seorang yang mempunyai utang untuk bersegera melunasi utangnya dan membayarnya. وفي جواب السؤال عن هذا الأمر قال الشيخ ابن تيمية رحمه الله إذا كان عليك دين فلا تحج، لأن الحج لم يجب عليك أصلا، ولو لقيت ربك لقيته وأنت غير مفرط، لأنه لم يجب عليك الحج، فاحمد الله أن يسر لك، واعلم أن حق الآدمي مبني على المشاحة، والآدمي لا يسقط شيئا من حقه، وحق الله مبني على المسامحة. أترد فضل الله عليك وتقول أحج وعلي دين ويبقى الدين عالق في ذمتك، مع أن الحج ليس واجبا عليك. وجاء في المسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تخيفوا أنفسكم بعد أمنها. قالوا وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال الدين ليس بالهين، فمسارعة المرء لقضاء الدين وجمع المال لقضائه مقدم على الصدقة، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم إلا دينارا أرصده لدين علي، أرصده أي أجمعه وأحفظه لدين علي. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah pernah ditanya tentang masalah ini, yaitu orang yang ingin melaksanakan ibadah haji namun ia punya utang. Maka beliau mengatakan, apabila engkau punya utang maka jangan melaksanakan haji, karena haji tidak wajib bagimu ketika itu. Seandainya engkau bertemu dengan Rabbmu mati dalam keadaan belum berhaji karena engkau punya utang dan mendahulukan bayar utang, maka engkau tidak berdosa, karena haji tidak wajib bagimu. Dan hendaklah engkau memuji kepada Allah karena Allah memudahkan untukmu. Dan ketahuilah bahwasanya hak anak Adam itu lebih harus diutamakan, karena anak Adam atau manusia tidak akan menjatuhkan sedikit pun dari haknya. Adapun Allah Subhanahu wa taala bisa saja mengampuni apabila kita tidak menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala. Maka janganlah kita menolak kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan saya akan tetap haji walaupun saya mempunyai utang, dan utang tersebut tetap menjadi tanggung jawab Anda, padahal haji ketika itu tidak wajib bagi Anda. Dalam sebuah hadis dalam kitab Musnad yang ditulis oleh Imam Ahmad rahimahullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la tukhifu anfusakum ba'da amniha, janganlah kalian membuat takut diri kalian setelah merasa aman. Para sahabat bertanya, wa kaifa dzalika ya Rasulullah, bagaimana hal tersebut bisa terjadi wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab ad-dain, yaitu dengan berutang. Kita akan menjadi takut setelah kita merasa aman, karena perkara utang ini bukan perkara yang mudah. Maka hendaklah seorang
bersegera untuk melunasi utangnya, mengumpulkan harta untuk bisa membayar utangnya dan mengutamakannya dari bersedekah. Nabi sallallahu alaihi wasallam, oleh karena itu Nabi SAW dalam hadis ini mengatakan illa dinaran arsuduhu lidainin alayya, kecuali 1 dinar yang aku kumpulkan, aku persiapkan untuk melunasi utangku. قال المصنف رحمه الله: وروى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل، وشاب نشأ بعبادة الله عز وجل، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، متفق عليه. هذا الحديث حديث 7 الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، جعلنا الله أجمعين منهم بمنه وكرمه، حديث عظيم ومبارك في حث على هذه الخصال العظيمة والأوصاف المباركة الموجبة للظلال يوم القيامة. وعندما يستحضر المسلم ذلك الموقف العظيم يوم تدنو الشمس من رؤوس الخلائق حتى تكون قيد ميل، ولا ثمة أشجار في ذلك اليوم ولا أمكنة يستظل بها إلا ذلك الظل العظيم المشار إليه في هذا الحديث الذي يظل فيه الأولياء المتقون. فإذا استحضر المسلم ذلك الموقف العظيم تحركت نفسه لمعرفة هذه الخصال الموجبة للظلال، وتحركت نفسه للتحلي بها طمعا أن يحظى في ذلك اليوم بأن يكون من هؤلاء الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. Penulis kitab ini Imam Al-Mundhir rahimahullah mengatakan, dan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, 7 yudhilluhumullahu fi dhillih yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang Allah akan naungi mereka pada hari kiamat, pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungannya. Yang pertama adalah imam yang adil. Yang kedua adalah pemuda yang tumbuh di atas ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga adalah seorang laki-laki yang hatinya selalu bergantung di masjid. Kemudian 2 laki-laki atau 2 orang yang saling mencintai karena Allah, berkumpul karena Allah, juga berpisah karena Allah. Kemudian seorang laki-laki yang dipanggil oleh seorang wanita cantik dan mempunyai kedudukan untuk berbuat perbuatan keji, kemudian ia mengatakan ini akhafullah ta'ala, sungguhnya aku takut kepada Allah ta'ala. Kemudian laki-laki yang bersedekah atau seseorang yang bersedekah dengan satu sedekah yang ia sembunyikan sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Dan yang terakhir adalah laki-laki atau seorang yang berzikir mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan sendiri, kemudian kedua air matanya mengalir. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini adalah hadis yang menunjukkan tentang 7 orang yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan naungannya pada hari ketika tidak ada naungan ketika hari tersebut. Semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita termasuk orang-orang yang dinaungi pada hari tersebut. Hadis ini adalah hadis yang sangat mulia, hadis yang penuh berkah, yang menganjurkan kita semua untuk mendapatkan sifat-sifat tersebut yang akan mengakibatkan seorang mendapatkan naungan pada hari kiamat. Dan ketika seorang muslim mengingat kondisi yang mengerikan pada hari tersebut, ketika matahari mendekat dari kepala-kepala para makhluk sampai jaraknya hanya 1 mil, dan di tempat itu tidak ada pohon-pohon, tidak ada tempat-tempat yang bisa dijadikan tempat bernaung kecuali naungan yang disebutkan dalam hadis ini. Yang akan dinaungi adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Dan apabila seorang muslim menghadirkan atau mengingat
keadaan tersebut, ia akan tergerak untuk mengetahui apa saja sifat-sifat yang dapat menyebabkan seorang mendapatkan naungan pada hari tersebut, yang pada hari tersebut tidak ada naungan kecuali naungan Allah Azza wa Jalla. وذكر العدد في قوله 7 حث منه عليه الصلاة والسلام على ضبط هذه الأوصاف ومعرفتها معرفة جيدة ومجاهدة النفس على التحلي بها. وقوله يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، إضافة الظل إليه سبحانه جاءت مفسرة في غير ما حديث عنه عليه الصلاة والسلام، حيث قال في حديث آخر 7 يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. فالمطلق جاء ما يفسره ويقيده في بعض الأحاديث عنه عليه الصلاة والسلام، فهذا ظل عرش الرحمن. والواجب على المسلم فيما يتعلق بأمور الآخرة والمغيبات أن يتلقاها بالتسليم والإيمان، وأن يمرها كما جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يقحم عقله القاصر دفعا لهذه النصوص أو تشكيكا فيها أو نحو ذلك من الطرائق الآثمة الباطلة المحرمة. وجاءت أحاديث أخرى في ذكر خصال أخرى موجبة للظلال، فليست الخصال موجبة للظلال محصورة في السبع المذكورة في هذا الحديث، وليس هذا الحديث حاصرا لها. وقد أفرد بعض أهل العلم هذه الخصال في مصنفات خاصة جمعوا فيها ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من خصال توجب للعبد أن يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. Para pemirsa dan pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penyebutan angka 7 di sini adalah ada anjuran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam agar kita menghafal sifat-sifat dan amalan-amalan tersebut, dan agar kita mengetahuinya dengan baik dan berusaha untuk melaksanakan sifat-sifat tersebut. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, 7 yudhilluhumullahu fi dhillih yauma la dhilla illa dhilluh. 7 orang yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan naungannya di hari yang tidak ada naungan kecuali naungannya. Penyandaran kata dhil kepada Allah Subhanahu wa taala ditafsirkan di hadis-hadis yang lain, yaitu disebutkan dalam hadis yang lain, 7 yudhilluhumullahu fi dhilli arsyihi yauma la dhilla illa dhilluh. 7 orang yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan naungan arsy-Nya pada hari tidak ada naungan kecuali naungannya. Maka yang mutlak dalam hadis lain ditafsirkan dan diikat dengan hadis-hadis yang datang secara muqayyad, yaitu menyebutkan bahwasanya yang dimaksud di hadis-hadis tersebut adalah naungan arsy-Nya Allah Azza wa Jalla. Dan yang wajib bagi seorang muslim ketika mendengar hadis-hadis yang berkaitan dengan perkara-perkara akhirat dan perkara-perkara yang gaib, hendaklah ia menerimanya dengan penuh keimanan dan mengimani hadis-hadis tersebut sesuai dengan yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak berusaha untuk memasukkan akalnya yang pendek dan berusaha untuk menolak nas-nas tersebut atau meragukan nas-nas tersebut, atau dengan menggunakan cara-cara lain yang batil yang diharamkan oleh Allah. Dan ada beberapa hadis-hadis lain yang menyebutkan tentang amalan-amalan atau sifat-sifat yang membuat atau menjadikan seorang akan dinaungi pada hari kiamat. Maka perlu kita ketahui bahwasanya penyebab seorang mendapatkan naungan pada hari kiamat tidak terbatas pada 7 golongan yang disebutkan dalam hadis ini. Dan hadis ini juga tidak membatasi 7 golongan saja yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala, karena sebagian para ulama menuliskan kitab-kitab khusus, mereka menggabungkan dalil-dalil dan hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam
tentang sifat-sifat yang menjadikan seorang hamba akan dilindungi oleh Allah pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungannya. قوله الإمام العادل، بدأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الخصال السبع بالإمام العادل، أي الذي يقوم في رعيته بالعدل والقسط والبعد عن الجور والظلم والحيف، ويتقي الله فيما استرعاه من رعية فيتعامل معهم بالعدل. والعدل هو إقامة شرع الله وتطبيق حدود الله وإنصاف المظلوم وإعطاء أهل الحقوق حقوقهم. فمن كان كذلك من الولاة كان يوم القيامة ممن يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وقدم النبي صلى الله عليه وسلم الإمام العادل على غيره، لأن نفع الإمام العادل نفع عام ومتعد لعموم الرعية إذا وفقه الله لذلك ومن عليه بذلك وجعله من أهل العدل والإنصاف، فقدمه لعموم نفعه للرعية كلها. Sabda Nabi SAW yang pertama adalah Al-Imamul Adil, pemimpin yang adil. Nabi SAW memulai sifat-sifat yang 7 ini dengan imam adil, pemimpin yang adil, yaitu yang memimpin rakyatnya dengan keadilan, jauh dari kezaliman, jauh dari kecurangan, bertakwa kepada Allah dalam memimpin rakyatnya dan bermuamalah dengan mereka dengan muamalah yang adil. Dan yang dimaksud dengan adil di sini adalah menegakkan syariat Allah Azza wa Jalla, menerapkan hukuman-hukuman yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari hudud, juga berbuat adil kepada orang yang dizalimi, memberikan hak-hak para pemiliknya. Maka barang siapa dari para pemimpin pada hari kiamat nanti yang melakukan hal-hal tersebut, maka merekalah yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari tidak ada naungan pada hari tersebut. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mendahulukan imam atau pemimpin yang adil daripada yang lain karena manfaat pemimpin yang adil ada manfaat yang menyeluruh yang dirasakan oleh seluruh rakyat jika Allah Azza wa Jalla memberikannya taufik untuk berbuat adil dan menjadikannya pemimpin yang adil, maka manfaatnya akan dirasakan oleh seluruh rakyatnya. قوله وشاب نشأ بعبادة الله عز وجل، أي نشأ عابدا من صغره معتنيا بالعبادة مقبلا على الطاعة، ليست عنده صبوة ولا نزوة من نزوات الشباب وسفههم وطيشهم، بعيد عن ذلك كله. وقليل من الشباب من يوفق لذلك. وفي حديث في سنده مقال عجب ربكم لشاب ليست له صبوة. فهذا أمر عظيم أن ينشأ الشاب على هذا الوصف بعيدا عن نزوات الشباب، مراعيا للاستقامة محافظا عليها. ومن كان كذلك أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ولهذا ينبغي على الصغار أن يعوا هذا المعنى وأن يفهموه وأن يحرصوا أن تكون نشأتهم كذلك. وهذا المقام مقام مجاهدة للنفس. قال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kedua yang akan dinaungi oleh Allah pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah Azza wa Jalla, yaitu syabun nasya'a bi'ibadatillah, seorang pemuda yang tumbuh di atas ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, yaitu sejak kecil dia selalu beribadah, memperhatikan ibadahnya, selalu melaksanakan ketaatan, jauh dari mengikuti hawa nafsunya, jauh dari sifat-sifat pemuda yang biasanya suka berbuat ngawur, jauh dari semua sifat-sifat tersebut. Dan sangat sedikit dari para pemuda yang mendapatkan taufik untuk hal tersebut. Oleh karena itu dalam sebuah hadis yang dalam sanadnya ada perbincangan, yaitu dilemahkan oleh sebagian ulama, Nabi SAW bersabda, ajiba rabbukum li syabin laisat lahu sabwah. Tuhan kalian takjub kepada seorang pemuda yang tidak ada
keinginannya atau tidak ada keinginannya untuk mengikuti hawa nafsunya. Maka inilah perkara yang sangat berat, ya, yaitu seorang pemuda yang tumbuh di atas ketaatan, jauh dari mengikuti hawa nafsunya, senantiasa konsisten menjaga perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang keadaannya demikian, Allah Azza wa Jalla akan menaunginya pada hari tidak ada naungan kecuali naungannya. Oleh karena itu, para anak-anak yang masih kecil hendaklah memahami makna ini, berusaha mengetahuinya dan berusaha untuk mengamalkannya agar ia tumbuh di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya ini butuh kesungguhan yang berat. Allah Azza wa Jalla berfirman, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, mencari keridhaan kami, maka sungguh akan kami berikan petunjuk mereka kepada jalan-jalan kami, dan sungguhnya Allah bersama orang-orang yang berbuat baik. قوله ورجل قلبه معلق بالمساجد أي يحب المساجد حبا عظيما وقلبه مرتبط ومتعلق بالمساجد، بالمسجد إذا خرج منه وإذا أدى الصلاة اشتاقت نفسه أن تدخل المسجد في صلاة أخرى لعظم مكانة المساجد في قلبه، وذلك لما يجده في المساجد من قرة عين وأنس خاطر وبهجة قلب. والمساجد قرة عيون المؤمنين وهناء قلوبهم وراحة نفوسهم، فيها يجدون راحتهم وسعادتهم، ولا سيما وهم يؤدون الصلاة المكتوبة والطاعة المفروضة في بيوت الله، كما أمر الله تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. فمن كان قلبه كذلك معلقا ببيوت الله محبا له محافظا على أداء الصلوات الخمس المكتوبة فيها حريصا على الجلوس في المساجد والمكث فيها، كان من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وليس معنى قلبه معلق بالمساجد أنه يبقى دائما في المسجد لا يخرج منه، بل هو يخرج لمصالحه ويؤدي أموره من تجارات إن كان ذا تجارة أو عمل إذا كان ذا عمل، لكن هذه الأعمال لم تشغل قلبه عن التعلق بالمسجد وانتظار الصلاة والشوق إليها والحرص عليها. ومن أمارة ذلك أنه يبادر إلى الصلاة حين يسمع النداء، لأن الناس عند سماع الأذان على صنفين: صنف إذا سمع الأذان فرح وابتهج وترك كل ما في يده كيف لا وقلبه معلق بالمساجد، وصنف إذا سمع الأذان ربما قلق وأحس أن ثمة أمرا سيعيقه عما بيده من عمل، فلهذا يتأخر ويبقى لاهيا بعمله، بل ربما انتهت الصلاة وهو منشغل بعمله لأن قلبه معلق بعمله وصنعته. وهذا الحديث يفيدنا فائدة عظيمة، أن صلاح العبد عائد إلى قلبه وإلى الشيء الذي يتعلق به ويميل إليه، والإنسان تبع لهذا القلب، كما قال صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. فقدر المرء بحسب ما تعلق به قلبه. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Dan seorang laki-laki yang hatinya bergantung di masjid, yaitu ia sangat mencintai masjid-masjid, rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Hatinya bergantung dengan masjid apabila ia keluar darinya, dan apabila ia selesai melaksanakan salat, ia rindu untuk kembali ke masjid tersebut melaksanakan salat yang lain, karena besarnya kedudukan masjid di hatinya. Juga karena apa yang ia dapatkan ketika ia berada di masjid, ia merasa bahagia, merasa tenang, dan masjid adalah penyejuk mata bagi orang-orang yang beriman. Tempat kebahagiaan mereka, di dalam masjidlah mereka menemukan kebahagiaan yang mereka cari, terutama ketika mereka melaksanakan salat yang wajib, ketaatan yang wajib di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah perintahkan dalam firman-Nya, fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuh
yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal, di rumah-rumah yang Allah izinkan untuk diangkat dan disebut nama Allah Subhanahu wa taala, mereka bertasbih di dalamnya di waktu pagi dan di waktu petang. Rijalul la tulhihim tijaratu wala bai'un an dzikrillahi wa iqamis salati wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulubu wal absar. Laki-laki yang tidak dilelaikan dengan perdagangan dan jual beli dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, dari mendirikan salat dan menunaikan zakat. Mereka takut hari yang hati dan penglihatan berbolak-balik ketika itu. Maka barang siapa yang hatinya bergantung di rumah-rumah Allah, sangat mencintai masjid-masjid, selalu menjaga salat 5 waktu di masjid, berusaha untuk selalu duduk di masjid, tinggal di masjid, maka ia akan menjadi salah satu dari 7 yang akan diberi naungan pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Dan bukanlah yang dimaksud hati seseorang bergantung di masjid yaitu dia terus tinggal di masjid, tidak pernah keluar darinya. Akan tapi yang dimaksud adalah ia tetap keluar untuk mengerjakan urusan-urusannya, melaksanakan pekerjaannya dari perdagangan jika ia seorang pedagang, bekerja jika seorang pegawai. Akan tapi pekerjaan-pekerjaan tersebut tidak menyibukkan dia dari masjid dan menunggu salat dan selalu rindu untuk kembali ke masjid. Dan di antara tanda orang yang hatinya bergantung di masjid yaitu dia selalu bersegera untuk mendatangi salat ketika ia mendengar azan. Karena manusia ketika mendengar azan ada 2 kelompok. Kelompok yang pertama apabila mendengar azan dia senang, dia bahagia dan segera meninggalkan semua yang ada di tangannya. Ya, tentu keadaannya demikian karena hatinya bergantung di masjid. Adapun kelompok yang lain apabila mendengarkan azan, mungkin saja dia bingung dan merasakan bahwasanya ada satu perkara yang akan menghalangi dia dari pekerjaannya, hingga dia pun terlambat, bahkan sibuk dengan pekerjaannya, bahkan bisa jadi salat selesai dilaksanakan namun dia tetap sibuk dengan pekerjaannya karena hatinya tergantung dengan amalannya dan pekerjaannya. Dan juga hadis ini memberikan kita faidah yang sangat penting, yaitu kesolehan seorang hamba kembali kepada hatinya dan kepada sesuatu yang ia condong kepadanya. Dan manusia selalu mengikuti hatinya sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Ketahuilah sungguhnya dalam tubuh manusia ada segumpal daging, apabila daging tersebut baik maka akan baik seluruh tubuhnya, dan apabila daging tersebut rusak maka akan rusak seluruh tubuhnya. Maka kedudukan seseorang tergantung dengan apa hatinya bergantung. قوله ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، في جميع الخصال المذكورة يذكر رجل إلا في هذه الخصلة، لأن التحاب يحتاج إلى مفاعلة بين اثنين، هذا يحب هذا وذاك يحبه، وتحابهما في الله ولأجل الله، وهذا أوثق عرى الإيمان، كما قال صلى الله عليه وسلم أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وفي الحديث يقول الله تعالى أين المتحابون في جلالي، فالحب في الله من الأعمال العظيمة والخصال الجليلة، هو أوثق عرى الإيمان. وفي الحديث من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. وهذا الحب الذي يقوم في قلوب أهل الإيمان بعضهم لبعض مبني على الإيمان الذي تحلوا به وكانوا من أهله، كما قال الله تعالى إنما المؤمنون إخوة، أي أخوة في الله، ومبناها على الإيمان به وعلى طاعته ورضاه. وهذه الأخوة والرابطة الإيمانية هي أوثق رابطة على الإطلاق، وهي التي تبقى لأهلها في الدنيا والآخرة، كما قال الله تعالى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فكل رابطة تنقطع إلا الأخوة في الله، ولهذه الأخوة مقتضيات جاء تبيانها في كتاب الله، وينبغي على المتآخين في الله أن يعملوا على تحقيقها. منها ما ورد في قوله تعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون،
يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه اتقوا الله إن الله تواب رحيم. فهذه كلها مقتضيات لهذه الأخوة ومتطلبات للأخوة الإيمانية. ومثل هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تناجسوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. فحققوا هذه الأخوة ومعانيها بالبعد عما ينافيها من هذه الأعمال. وعليه فإن مثل هذه الأوصاف كالغيبة والنميمة والغش والاستهزاء والسخرية إذا وجدت في المرء تجاه إخوانه المؤمنين فهذا من ضعف إيمانه وضعف دينه. فالحاصل من يوفق لذلك التحاب في الله فاز بالظلال يوم القيامة. Kemudian sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan di antara orang-orang yang akan dinaungi pada hari tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah adalah dua orang yang saling mencintai karena Allah, berkumpul karenanya dan berpisah karenanya. Sifat-sifat yang telah disebutkan selalu disebutkan satu orang, namun saling mencintai ini dibutuhkan ya dua orang, antara dua orang, karena yang satu mencintai yang lainnya, dan kecintaan mereka karena Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah tali keimanan yang paling kuat sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Awthaqu ural iman al-hubbu fillah wal bughd fillah." Tali keimanan yang paling kuat adalah saling mencintai karena Allah dan membenci karena Allah. Juga dalam hadis yang lain, Allah Azza wa Jalla dalam hadis qudsi mengatakan, "Ainal mutahabbuna fi jalali." Mana orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku. Cinta karena Allah termasuk amalan-amalan yang agung dan perkara-perkara yang mulia. Bahkan ia adalah tali iman yang paling kuat. Dalam sebuah hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba fillah," barang siapa yang mencinta karena Allah, benci karena Allah, memberi karena Allah, tidak memberi karena Allah, maka ia telah menyempurnakan keimanannya. Dan kecintaan yang ada dalam hati-hati orang yang beriman dibangun di atas kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Innamal mu'minuna ikhwah." Sungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara, yaitu kecintaan mereka karena Allah Subhanahu wa taala dibangun di atas keimanan, di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan keridhaannya. Dan ukhuwah imaniyah adalah sekuat-kuat tali keimanan. Dan itulah yang akan kekal di dunia dan di akhirat. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduun illal muttaqun." Orang-orang yang saling mencintai pada hari tersebut, sebagian dari mereka adalah musuh bagi sebagian yang lain kecuali orang-orang yang bertakwa. Karena semua tali, semua hubungan akan terputus kecuali hubungan karena Allah Subhanahu wa taala. Kecuali persaudaraan yang dibangun karena kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ukhuwah fillah atau saling mencintai karena Allah ada beberapa konsekuensi yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an, dan wajib bagi orang-orang yang saling mencintai karena Allah untuk melaksanakan konsekuensi tersebut, yang diantaranya yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam firman-Nya, "Innamal mu'minuna ikhwah." Sungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara, maka damaikanlah di antara saudara-saudara kalian, wattaqullaha la'allakum turhamun, dan bertakwalah kepada Allah agar kalian mendapatkan rahmat. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah sebagian kaum menghina sebagian kaum yang lain, bisa jadi kaum yang dihina lebih baik daripada kaum yang menghina. Juga janganlah wanita mencela dari wanita yang lain, karena bisa jadi wanita yang dicela lebih baik daripada wanita yang mencela. Dan janganlah kalian menghina diri-diri kalian, dan janganlah kalian saling memberi gelar yang buruk. Sungguh jelek kefasikan setelah
keimanan, dan barang siapa yang tidak bertobat maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari buruk sangka, sungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa, dan janganlah kalian mencari-cari kesalahan saudara kalian, janganlah kalian saling menggunjing. Apakah salah seorang dari kalian suka untuk memakan daging saudaranya, daging bangkai saudaranya? Tentu kalian tidak menyukainya. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah, sungguhnya Allah maha menerima taubat. Dan ini adalah konsekuensi dari ukhuwah fillah, persaudaraan karena Allah Subhanahu wa taala. Juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tahasadu wa la tanajashu wa la tabaghadu wa la tadabaru, janganlah kalian saling hasad, janganlah kalian berbuat najas, janganlah kalian saling membenci, saling membelakangi, janganlah kalian menawar barang yang telah ditawar oleh saudara kalian, dan jadilah kalian hamba-hamba Allah Ta'ala yang bersaudara. Dan insya Allah kita akan lanjutkan kajian kita pada hari atau kajian-kajian berikutnya, karena waktu telah habis. Kita tutup. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kami ucapkan terima kasih. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum kepada Fadilatul Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr bersama penterjemah di sore hari ini Al-Ustaz Iqbal Gunawan hafizahumullahu ta'ala. Semoga apa yang telah disampaikan memberikan manfaat untuk kaum muslimin, dan semoga Allah senantiasa berikan kesehatan hingga dapat berjumpa kembali dalam program kajian di kesempatan berikutnya. Maka demikianlah ikhwatal Islam, para pendengar dimanapun Anda berada, kajian yang disiarkan dan disampaikan secara langsung dari kota Madinah An-Nabawiyah dengan penjelasan kitab Kifayatul Muta'abid wa Tuhfatul Mutazahid secara rutin pada tiap pekannya dapat Anda ikuti pada setiap hari Ahad dan juga hari Senin. Jazakumullahu khairan atas kebersamaan Anda pendengar Radio Roja. Kami sampaikan pula jangan lewatkan program kajian ilmiah malam hari nanti, atau tepatnya ba'da maghrib, dengan penjelasan kajian kitab Al-Furqan min Qasasil Quran bersama Ustadz Abu Ya'la Kurnaidi